Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri ya untuk pertemuan pertama ini, yaitu kita akan selama 1 semester membahas terkait dengan pengantar akuntansi ataupun disebut akuntansi pengantar. Saya Ega Sucipa ya, yang akan menemani dan menyampaikan untuk materi akuntansi pengantar, di mana materi ini membahas mengenai prinsip dasar akuntansi, konsep entitas usaha, siklus akuntansi, jurnal umum, jurnal khusus, sampai dengan laporan keuangan. Jadi ada jurnal umum, ada jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, lalu di posting ke jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan posisi ataupun laporan arus kas. Nah, standar kompetensi yaitu di mana mahasiswa panjenengan sedoyo harus paham ya mengenai analisis terhadap prinsip, metode, teknik, pengukuran, serta penyajian laporan keuangan. Nah, kita akan bahas SAP dulu, di mana pertemuan pertama kita akan membahas pengantar akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk pertemuan tiganya laporan keuangan dan bentuknya, penjelasannya dulu. Lalu saya menjelaskan siklus akuntansi ya, sampai dengan contoh-contohnya, sampai dengan latihan soalnya, lalu diikuti dengan ujian tengah semester. Nah, penyesuaian akun, terusan penyusunan laporan keuangan jasa ya, sampai dengan selesai. Begitu. Kita akan masuk ke materi, Bapak Ibu, untuk pengantar akuntansi dan dasar-dasar akuntansi. Kita akan diperkenalkan terlebih dahulu kepada tipe organisasi bisnis. Di mana tipe organisasi itu ada perusahaan perorangan. Artinya perusahaan ini dimiliki oleh satu orang. Sangat simpel sekali. Ya. Untuk kelebihannya mudah mengorganisasikan, biaya mengorganisasikannya juga rendah. Nah, tetapi ada kekurangannya juga, sumber keuangannya terbatas. Karena apa? Karena biasanya untuk perseorangan itu tidak memiliki badan hukum. Sehingga akses permodalan pun akan terasa sulit. Berbeda dengan yang selanjutnya. Nah, kalau ini persekutuan dimiliki, artinya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, Bapak Ibu. Nah, biasanya ini kan berbadan hukum berbentuk PT ataupun CV. Nah, kalau PT itu kelebihannya mempunyai sumber daya keuangan yang lebih. Artinya bahwa ketika proses pengajuan kredit ya, ketika kita sudah berbentuk badan hukum, maka proses aksesnya lebih mudah dibandingkan dengan perseorangan tadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya bisnis, segeralah dijadikan sebagai perseroan terbatas. Saya lebih setuju menggunakan perseroan terbatas daripada CV. Karena CV itu apabila terjadi kerugian ya, maka harta pribadi pun akan ikut dikuras. Tapi kalau PT tidak. Itu. Begitulah perbedaan PT sama CV. Nah, untuk strategi bisnis ya Bapak Ibu, kita masuk ke strategi bisnis. Nah, di sini merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi, maju, yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan. Artinya kan bahwa gini, setiap bisnis ataupun setiap usaha
ataupun setiap pedagang, mereka akan memiliki strategi di dalam usaha yang mereka jalankan. Contohnya juga saya sendiri punya bisnis kecil-kecilan lah gitu. Memang memiliki strategi sendiri. Contoh strategi ya. Nih, ini contoh yang saya jalankan adalah aspek yang pertama. Nah, ini ya, pada strategi biaya rendah, perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima pada biaya yang lebih rendah dari persaingan. Saya paham maksudnya ini gitu. Jadi saya memproduksi sebuah barang dengan biaya yang serendah-rendahnya, tapi produk itu masih diterima oleh lapisan masyarakat. Jadi di sini saya menggunakan strategi yang ini. Nah, Anda juga bisa menggunakan strategi yang ini atau juga bisa menggunakan strategi yang ini. Nah, di mana ini kita menghasilkan sebuah produk ya, produk yang berbeda, gitu ya, produk yang berbeda, tapi harganya lebih tinggi. Kita ambil contoh yang ini ya. Saya di sini berjualan kursi, gitu ya. Kursi bahannya tidak terlalu tebal-tebal banget gitu ya, tapi masih disukai dan diminati oleh lapisan masyarakat, dapat diterima. Tapi kalau yang ini kursi tebal banget, itu dari bahan kayu jati, khasnya pun khas wanginya kursi itu berbeda, gitu. Tapi harganya lebih tinggi. Nah, Anda semua bisa menggunakan strategi bisnis yang ini ataupun yang ini. Silahkan diterapkan di usaha panjenengan. Nah, lalu kembali lagi ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu disusun ya untuk proses penyediaan informasi. Informasi untuk siapa? Informasi untuk stakeholder. Stakeholder itu siapa? Yang ada internal sama ada eksternal. Internal itu meliputi pemilik ya. Pemilik, manajer dan pegawai. Sedangkan eksternal itu pelanggan, kreditor dan pemerintah. Nah, dari kelima proses ini, jadi sistem informasi itu ditunjukkan untuk mereka semua ini. Gitu. Jadi dari laporan keuangan yang Anda buat itu untuk mereka semua ini. Dari di sini ada jurnal umum, ada buku besar, ada neraca saldo ya, diposting ke neraca saldo, disesuaikan kalau neraca lajur ataupun kertas kerja, lalu masuk ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas itu digunakan untuk mereka ini. Begitu Bapak Ibu. Pemilik untuk melihat seberapa besar laba yang diperoleh. Manajer untuk juga mengevaluasi bagaimana kinerja saya. Pegawai, apakah pekerjaan saya meningkat atau tidak. Nah, pelanggan pun bisa. Mereka mau berinvestasi ke perusahaan harus melihat dari sisi keuangan perusahaannya. Kreditor itu pemberi kredit. Mereka ketika mau menanamkan modal seperti contohnya bank, mereka akan melihat bagaimana laporan keuangan dari neraca. Sedangkan pemerintah untuk membayar pajak. Begitu ya, teman-teman Bapak Ibu. Nah, sedangkan di dalam sebuah bisnis tentu harus mengangkat ataupun menerapkan sebuah prinsip etika, ya. Di mana etika bisnis di sini harus ditegakkan secara benar. Ya, hindari yang melanggar undang-undang. Itu. Nah, di dalam akuntansi ya teman-teman, Bapak Ibu, ada namanya profesi akuntansi. Ada akuntan publik ataupun akuntan independen, mereka bekerja di kantor akuntan publik. Gitu.
Ada juga staf akuntan perusahaan, akuntan privat ya. Ada juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di mana mereka memeriksa lembaga pemerintahan juga. Nah, jadi panjenengan sedoyo itu mau masuk yang mana? Ketika mau menjadi akuntan independen, akuntan publik, ya, maka harus lanjut lagi sekolah profesi akuntan. Ketika sudah lulus sarjana akuntansi, lanjut lagi ke pengambilan profesi AK sama CPA. Begitu. Nah, lanjut ya. Di dalam prinsip akuntansi yang berterima umum, konsep entitas bisnis membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Nah, konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Gitu. Nah, konsep objektivitas mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif, bukti yang akurat. Nah, konsep unit moneter ya mensyaratkan data ekonomi di dalam rupiah ataupun dalam bentuk dolar. Nah, di sini ada persamaan akuntansi. Harta ataupun aset ya Bapak Ibu sama dengan kewajiban ataupun dikatakan sebagai hutang ditambah ekuitas pemilik ataupun dikatakan sebagai modal. Ini harta, aset, hutang, kewajiban, ekuitas pemilik, modal. Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi. Jadi ketika ada sebuah transaksi, maka ini pun akan berubah-ubah. Gitu. Transaksi berupa harta ataupun aset, ataupun pembelian aset secara kredit berupa kewajiban dan modal. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Tuh. Chris ya menyetor 25.000 dolar ke bank atas nama Net Solution. Artinya bahwa dia menyetorkan uang. Uang ini berupa apa? Berupa harta ataupun berupa aset dalam bentuk kas. Berarti dicatatnya di debitnya kas ya. Ini harta kas 25.000. Lalu di kreditnya berupa ekuitas modal itu 25.000. Begitu. Harta itu bertambah di posisi debit. Sedangkan modal bertambah di posisi kredit. Begitu Bapak Ibu. Ingat kata-kata saya, harta bertambah di posisi debit, ekuitas pemilik modal bertambah di posisi kredit. Oke, lanjut. Net Solution menukarkan 2.000 US dollar untuk tanah. Dia membeli tanah, ya. Maka dengan demikian aset berupa tanah bertambah, ya. Lalu di kreditnya kas berupa modal berkurang 25.000. Ini 20.000 ya tanah pada kas ya. Kasnya juga berupa di kreditnya 20.000. Nih, kas ya di kredit 20.000 sedangkan tanah di debit 20.000. Nah, lalu contoh yang C, Net Solution membeli perlengkapan
1.350 dan akan dibayar kemudian. Artinya bahwa mereka belinya ini secara hutang. Maka dia akan perlengkapan yang berupa aset bertambah di debit, hutangnya bertambah di kredit. Kalau hutang bertambah di kredit, gitu. Jadi jurnalnya perlengkapan pada hutang. Gitu. Lalu untuk contoh soal yang selanjutnya, teman-teman, menyelenggarakan jasa pada pelanggannya. Artinya bahwa si Net Solution ini menerima dana ya dari jasa yang dia berikan senilai 7.500. Maka dia menerima uang tunai 7.500, artinya harta bertambah berupa kas di debit ya 7.500 dan pendapatan di kredit berupa modal ini ya teman-teman. Jadi kas debit, kreditnya pendapatan jasa 7.500. Untuk contoh selanjutnya, Net membayar beban-beban ya berikut gaji, sewa, perlengkapan ya dan lain-lain ya itu secara tunai. Totalnya ini 2.125 tambah 800 tambah 450 ditambah 275, totalnya 3.650. Maka aset itu berkurang 12.500 dikurangi totalnya ini. Nah, lalu modal pun berkurang berupa gaji, sewa, perlengkapan sama lain-lain. Jadi posisinya seimbang. Gitu. Nah, selanjutnya dia membayar ya 950 rupiah dolar kepada kreditor. Dia membayar utang 950 dolar. Maka dengan demikian kasnya berkurang. Sama utang dagangnya juga berkurang di debit. Jadi utang dagangnya di debit kurang 950 sama kreditnya berupa kas 950. Jadi posisinya seimbang. Itu. Sedangkan pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa 550 berarti 800 telah habis dipakai. Maka dari 1.350 itu dikurangi 800. Jadi total perlengkapannya itu 550. Sedangkan modalnya pun berkurang jadi 800. Nah, pada akhir bulan Chris menarik 2.000 rupiah US dollar ya untuk keperluan pribadi ataupun private. Kasnya itu berkurang ya 2.000, lalu di debitnya berupa modalnya juga berkurang. Kalau jurnalnya itu private pada kas 2.000 pada 2.000 kas. Jadi aset berupa kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Nah, itu untuk contoh-contohnya yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Jadi artinya bahwa di sini ada dua gambar ya, berkurang dengan penarikan pemilik ataupun beban. Begitu. Jadi artinya bahwa laba itu dipengaruhi oleh beban ataupun penarikan pemilik ya, sama pendapatan dan investasi. Ini akan berpengaruh pada laba. Gitu. Nah, ketika laba bertambah ataupun berkurang, itu akan berpengaruh pada
modal. Ini di sini ada laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi. Di dalamnya itu meliputi pendapatan dan beban. Laporan perubahan modal juga dapat di awalnya ada modal awal ditambah laba bersih dikurangi price ya, modal akhir ketemunya masuk ke neraca. Ada laporan neraca, harta, kewajiban, dan ekuitas. Dan laporan arus kas, laporan arus masuk dan keluar aset. Ini contohnya laporan laba ruginya yang sudah disusun ya. Pendapatan jasa yang tadi kita hitung 7.500. Di sini beban-beban ya, totalnya itu bebannya 1.135 US dollar. Jadi laba pada bulan Novembernya itu 7.500 dikurangi 1.135, 3.050. Gitu. Sedangkan untuk laporan perubahan modal ya, nah ini modal awal kan, lalu laba bersih. Laba bersih ini diambilnya dari laporan laba rugi di sini ya. Nah ini laba bersihnya masuk ke sini. Nah dikurangi price, penarikan pemilik 2.000. Maka yang ini yang akan masuk ke neraca 26050 ya. Ini merupakan neraca 5.900, 550, tanahnya 20.000, 26450, 26450. Itu merupakan neraca dan ini merupakan laporan arus kas. Pengambilannya dari laporan laba rugi. Arus kas itu memiliki 3 aktivitas, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Itu. Di mana saldo kasnya itu 5.900. Itu Bapak Ibu untuk pertemuan pertama kita ya, pengantar akuntansi dan persamaan dasar akuntansi, 2 tema dan silabus yang sudah saya sampaikan. Begitu Nji. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.